Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kif halukum ayyuhal ashab? La'allakum fi khairin wa afiyah. Nuwasil darsana fi hadal kitab Al-Amthila At-Tasrifiyah alladhi allafahu Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi fid dunya wal akhirah, amin. Kita masuk kepada bab yang ketiga, masih dalam sulasi mujarrad, yaitu bab fathu fathin, yang mana huruf tengahnya adalah fathah pada fi'il madhi, juga demikian pada fi'il mudhari'nya. Pertama-tama kita sebutkan dulu ya, atau kita bunyikan wazan-wazan ini. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Baik. Sebetulnya antara satu bab dengan bab yang lain itu ada kemiripan yang cukup banyak dibanding perbedaannya. Nah ini. Jadi bedanya tipis-tipis aja, nggak terlalu banyak ya. Nanti bisa teman-teman membandingkannya pada bab-bab sebelumnya. Silakan nanti bisa dicek di link deskripsi tentang pertemuan 1 dan pertemuan 2, alias bab 1 dan bab 2. Sekarang kita masuk ke sahih dulu, alias fiilnya sehat tanpa ada penyakit. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Tayyib. Kita artikan dulu ya. Fataha telah membuka, yaftahu sedang membuka, fathan pembukaan, maftahan juga sama, artinya pembukaan. Fahuwa fatihun, fatihun artinya pembuka. Karena fa'il pelaku, subjek. Fatihun pembuka, alias orang yang membuka. Wadhaka ya, maftuhun, maftuh, maf'ul. Maf'ul adalah objek. Maka maftuhun kita artikan yang dibuka, alias terbuka. Naam. Sekarang fi'il amr, iftah, bukalah. Fi'il nahinya, la taftah, jangan buka. Tayyib. Maftahun, maftahun, dua kali ini karena ada isim zaman wa makan. Isim zaman wa makan. Waktu dan tempat. Jadi waktu buka atau tempat buka. Aiyah. Miftahun ini alat. Alatun. Jadi alat untuk membuka, alias kunci. Miftah. Miftahul jannah, kunci surga. Nah, kata-kata ini kan beberapa ya familiar di telinga kita, kayak miftah begitu. Banyak orang yang namanya miftah. Nah, ada juga maftuh, Pak maftuh ya. Fatih juga demikian. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita itu bisa menguasai sharaf itu, tasrifan semacam ini, bisa tuh melacak kata. Miftah. Oh iya, itu asalnya dari kata fataha. Oh, lalu ditasrif dia sampai ke miftah, ketemulah dia alat membuka ya, alias kunci. Nah, berikut kita lanjut ke misalun wawiyu. Misal berarti penyakitnya berada di depan. Dan penyakitnya berupa huruf wawu. Seperti ini, wadha'a. Itu penyakitnya di depan. Berupa huruf wa. Wadha'a yada'u wad'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa dhaka mawdu'un da' la tad'a' mawdi'un midha'. Maknanya, wadha'a telah meletakkan, sedang meletakkan. Wad'an, peletakan. Maudi'an juga peletakan.
Wadi'un, pelakunya berarti orang yang meletakkan alias peletak. Maudu'un, yang diletakkan atau terletak. Aywa. Da', kata perintah, letakkan. La tada', kebalikannya. Jangan letakkan, jangan letakkan. Maudi'un, tempat atau waktu meletakkan, ya. Mida'un, alat untuk meletakkan. Mida', iwa. Nah ini. Jadi kalau ketemu yang misalun wawi ya sama kayak gini juga. Ya. Sama seperti ini juga nanti tasrifannya. Nah, untuk saat ini saya belum ketemu apa contoh lainnya selain wada'a yang dalam bab ini. Untuk itu kita lanjut saja untuk misalun ya'i. Misal artinya penyakit di depan, ya'i itu berarti penyakitnya berupa huruf ya, yaitu seperti ini, yafa'a. Yafa'a yayfa'u yaf'an wa mayfa'an fahuwa yafi'un wa dhaka mayfu'un ifa' la tayfa' mayfa'un mayfa'un mifa'un. Aywa. Naam. Sekarang kita artikan dari yafa'a ini. Yafa'a telah sampai. Yayfa'u sedang sampai. Yaf'an sampai. Kalau kita artikan persampaian kayaknya kurang cocok di dalam bahasa Indonesia kita ya. Thayyib. Kita artikan sampai. Nah, maifa'an juga artinya sampai. Yafi'un, orang yang sampai. Maifu'un, yang disampai, ya. Ya ini. Kalau yafi'un orang yang melakukan, maifu' berarti yang dilakukan. Nih kadang nih begini nih. Kalau kita sudah betul memahami bahasa Arab itu diterjemahkan jadi bagaimana gitu ya. Naam. Jadi intinya kita bisa merasakan apa sih maifu'un ini? Ya. Maifu'un, yang disampaikan. Nah, kalau yang belum mengerti apa itu arti maifu'un, lalu kita terjemahkan yang disampaikan, berarti artinya perkataan. Nah, ya kan? Nah ini bedanya yang kemudian tahu proses ini dibanding dengan yang tidak mengetahui. Nah ini semangat ya untuk teman-teman tetap terus pelajari bahasa Arab, karena itu bahasa sumber Islam, sehingga kita betul-betul memahaminya itu langsung tanpa perantara. Langsung kita pahami apa isinya, bagaimana maknanya, itu kemudian kita bisa merasakannya langsung. Thayyib. Jadi maifu'un ini sementara kita belum mendapatkan perwakilan terjemahan yang pas gitu ya. Thayyib, kita lanjut. Ifa', sampailah. Kalau ini cocok ya. La taifa', jangan sampai. Maifa'un tempat dan waktu sampai. Mifa'un, alat untuk sampai. Ya. Alat untuk sampai ya mungkin belum tergambar sekarang kita. Entah nanti, entah kapan ya ada suatu alat yang belum ada namanya lalu dinamakan mifa', bisa jadi. Lanjutnya ke mahmuz ain naqis ya'i. Nah, mahmuz artinya yang terhamzahkan, ain artinya huruf depannya alias ini. Terus naqis itu artinya penyakitnya di belakang, di ujung. Dan ya'i artinya berupa huruf ya. Jadi terhamzahkan ainnya, ujungnya berpenyakit huruf ya. Contohnya na'a. Nah, na'a yan'a na'yan wa man'an fa huwa na'in wa dzaka man'iyun in'a la tan'a man'an min a'un. Artinya na'a itu telah jauh. Yan'a sedang jauh, na'yan jauh, man'an juga jauh. Na'in sesuatu yang jauh atau orang yang jauh. Man'iyun yang jauh, yang terjauh.
in'a, menjauhlah, la tan'a, jangan menjauh, man'an, tempat dan waktu, bukan man'an tapi man'un, waktu dan tempat jauh, ya, min'aun, alat untuk menjauh, alat untuk membuat sesuatu jadi jauh. Tayyib. Nah ini, kalau kita ketemu Allahu Akbar ya. Mahmuz ain itu bukan depannya tapi di tengahnya. Keliru ngomong tadi ya. Yaitu tengahnya berhamzah, berhuruf hamzah dan akhirnya adalah huruf ya. Afwan ya. Lanjut, mahmuzul lam. Terhamzahkan huruf lamnya. Ini kalau ini baru ujung lam ini. Naam. Apa mahmuz? Berhamzah. Nasya'a yansha'u nash'atan wa mansya'an fahuwa nasyi'un wa dhaka mansyu'un insya' la tansya' mansya'un minsya'un. Arti nasya'a sendiri telah tumbuh, yansha'u sedang tumbuh, nash'an pertumbuhan, mansya'an juga pertumbuhan. Nah, ini kan enak terjemahannya ya, ada perwakilannya di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nasyi'un pengembang, ya, pengembang. Mansyu'un yang dikembangkan, ya. Insya, berkembanglah, la tansya, jangan berkembang, mansya'un waktu dan tempat berkembang, minsya'un alat untuk mengembangkan. Mungkin baking powder itu bisa masuk minsya'un ya, minsya'un, baking powder, soda dan semisalnya. Terakhir mahmuzu ainin naqis ya'i. Loh, ini sama ternyata. Sama. Nah, kita coba lihat contohnya adalah ro'a. Mahmuz ainnya atau tengah hurufnya dan ujungnya adalah penyakit huruf ya. Ro'a yara ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dhaka mar'iyun ra la tara mar'an mir'atun. Ro'a telah melihat, yara sedang melihat ru'yah. Nah ini sering kita dengar ru'yatul hilal. Ru'yah artinya penglihatan, menerawang, memantau. Ru'yatul hilal, memantau hilal. Iwa. Ru'yah juga artinya mimpi, karena kita lihat di dalam mimpi ru'yah. Mar'an juga sama, artinya penglihatan atau pemantauan ya. Mimpi. Fahuwa ra'in, orang yang melihat. Wadhaka mar'iyun, yang dilihat. Nah ini untuk zaman sekarang namanya video. Video. Ini namanya mar'iyun bahasa Arabnya. Kadang disebut video dalam bahasa Arab. Cuma yang paling formal yaitu mar'iyun. Ini lebih terjaga bahasa Arabnya daripada serapan Inggris ke Arab. Jadi mar'iyun sesuatu yang dilihat alias video. Ra, lihatlah. Naam. La taro, jangan lihat. Mar'an, tempat dan waktu melihat. Mir'atun, alat untuk melihat alias apa? Cermin. Nah, mir'atun itu cermin. Aywa. Kan asik tuh ya kalau kita tahu, oh turunannya dari kata ro'a, yara. Oh, mir'atun, alat untuk melihat. Alat untuk melihat ya, alias cermin. Nah, seperti itu. Kalau ada pertanyaan begini. Kan ini sama tuh. Mahmuzu ainin naqis ya'i, ini juga mahmuz ainin naqis ya'i, tapi kok beda di fi'il amrnya. Ini tadi in'a, kok ini ro? Seharusnya kan ir'a, begitu. Seharusnya ir'a. Kenapa bisa ro begini? Thayyib. Nah, disinilah sebuah petunjuk keterangan bahwasannya dalam bahasa Arab itu ada yang namanya simai. Nah, simai ini adalah sesuatu yang didengar, disimak. Sesuatu yang didengar alias disimak. Tayyib. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang didengar alias yang beredar di masyarakat Arab. Artinya kalau orang Arab memerintahkan lihatlah itu dengan kata ra, maka inilah yang diambil. Gitu. Ini yang diambil, ini yang digunakan dalam keseharian. Kalau ir'a gimana?
ir'a ini tadi. Nah, ini namanya qiyasi. Qiyasi alias terukur sesuai dengan rumus. Nah, kalau rumus ya ir'a. Cuma apakah digunakan? Tidak. Yang digunakan tentunya yang simai, sebab inilah yang didengar, yang digunakan untuk komunikasi. Ya. Untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas secara khusus pertemuan antara simai dengan qiyasi. Baik. Jadi intinya kesimpulannya untuk ra di sini bukan qiyasi melainkan simai. Iya. Makanya dimulakan di sini yang simai karena inilah yang digunakan atau beredar di masyarakat Arab. Mau nggak mau kita ukurannya adalah yang punya bahasa, kita tidak bisa menggunakan itu ya sekehendak kita, tidak. Baik, barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.